Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam ngarit mania teman-teman, sahabat ternak dimanapun berada. Kali ini kita spesial kedatangan tamu dari sahabat kami yang ada di 82 RF Channel. Alhamdulillah teman-teman, dari Universitas Brawijaya, yaitu Mbak siapa? Saya Diah Deci. Mbak Diah Deci. Dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Mantap, satu frekuensi. Jadi kalau di kami itu lebih banyak pengalaman, Mbak. Menginformasikan di dunia peternakan ini lebih cenderung kita ke sharing dan memberikan informasi. Saya juga masih belajar. Karena ilmu harus mempunyai rekomendasi, penelitian yang akurat dan mempunyai dasar ya. Kalau informasi kita berdasarkan pengalaman yang ada di teman-teman yang ada di peternak-peternak itu aja. Awal mulanya ini bagaimana, Pak? Saya awalnya ternak kambing itu ternak Jawa Randu, Mbak. Ternak kambing biasa. Nah, masih tradisional banget dulu. Tradisional. Dia kandang bambu, bahkan kandang saya yang ada di sana itu bambu memang. Dari awal kandang bambu. Saya terinspirasi oleh teman-teman yang ada di daerah Kalidawir, daerah Blitar dan seputarnya yang beliau-beliau ini memang peternak senior. Yang mana yang beliau breedingkan ini adalah jenis kambing PE. Ya, ada yang PE Jerabang, PE ras Kaligesing, dan kambing-kambing itulah yang membuat kita itu senang karena dari segi postur, segi keindahan bagus sekali. Karena kambing PE, kambing Jerabang mempunyai nilai seni yang tinggi. Nah, itu yang membuat saya lebih greget untuk mengembangkan kambing yang ada di peternakan kami. Awal mula jumlahnya itu berapa? Jumlah ternaknya itu? Jumlah saya pelihara awal 2 ekor. 2 ekor. Hanya sebagai sampingan 2 ekor. Kemudian lama-kelamaan kita bertambah 6 ekor, 7 ekor. Bahkan karena pernah kita menjual kurang lebih 20 ekor. 20 ekor. Pada waktu itu 2021. Ini hanya belajar aja pertama. Pengalaman kan? Kita bercerita tentang pengalaman. Pada 2021 itu saya tertarik untuk menjual kambing kurban. Jadi dengan jumlah awal pertama saya mempunyai 10 ekor kambing kurban, dengan kita mengenal dunia informasi yang ada baik di YouTube, Facebook, dan WA. Ini kita manfaatkan dunia informasi ini secara maksimal, sehingga untuk mempublikasikan hasil ternak kami dan hasil ternak yang ada di teman-teman semuanya. Sehingga manfaat yang kita ambil adalah permintaan makin meningkat, banyak permintaan. Nah, mulai disitulah kita mengembangkan dan menambah jumlah ternak kita, sehingga ya kulak juga kita berdagang, yang endingnya kita tetap berdagang. Itu. Kalau untuk setelah itu, Pak, pasarnya itu seperti apa? Pasar kalau selama ini sangat bagus, sangat prospek. Dari segi daging, kambing kan banyak manfaatnya juga. Dari breeding, fattening, milking, dari kambing susu, kambing berdaging, dan kambing untuk kita kembangkan. Ini semua bisa menjangkau. Sehingga untuk harga kambing tidak mengalami penurunan. Berarti untuk penggemukan atau bagaimana, Pak, ini? Ini kita pelihara untuk memperbaiki spek aja. Pertama kita kan breeding. Breeding itu kan mengembangkan kan istilahnya, mengembangkan. Dan kami lihat di teman-teman yang ada di sekitar masyarakat ini, kambingnya kan masih kambing Jawa Randu, kambing lokal. Yang nilai jualnya kalau kita jual ke pasar, nilainya ya standar aja. Namun demikian, dengan adanya kami memelihara kambing Bligon Super ini, khususnya di kelas pedaging unggul, kalau nanti ke grade atasnya PE, PE Jerabang, PE ras Kaligesing, itu level di atasnya. Ini yang kami kembangkan saat ini adalah kambing Bligon Super, yang mana dari kambing Bligon Super ini nilai jualnya lebih tinggi dari kambing lokal biasa, kambing Jawa Randu pada umumnya kan. Kemudian secara postur, kambing ini mempunyai kelas pedaging unggul, itu menurut kami ya, karena kami belum melihat peternak-peternak jenis-jenis kambing yang lain. Yang kami kembangkan saat ini adalah kambing Bligon Super yang mempunyai nilai jual tinggi, kualitas daging bagus. Itu. Kalau untuk pakan ini juga pakai hijauan atau bagaimana? Pakan selama ini yang kami pakai adalah full hijauan. Ada pakan comburan juga, yang kebetulan di daerah kami ada pabrik tahu, pabrik tempe. Ini limbah itu yang kita manfaatkan. Kita ambil ampas tahu, kemudian kita kolaborasikan dengan kangkung kering dan sedikit polar. Namanya polar. Bekatul bisa, polar bisa. Jadi asupan tambahannya adalah ini
Comboran namanya di sini. Iya. Untuk terkait pemeliharaan ini seperti apa, Pak? Kalau di kandang kami pemeliharaannya masih tradisional, Mbak. Kita nggak ada teknologi karena ya kita masih beternak secara produktif aja untuk mengembangkan spek. Masih manual. Kita yang kembangkan ada spek. Spek adalah jenis kan, jenis kambing. Kita upgrade jenis-jenis kambing yang lokal ini jadi kambing Bligon Super yang mana mempunyai nilai jual tinggi, mempunyai kualitas daging yang lebih bagus. Kemudian kalau misalnya ada penyakit, Pak, itu langkah awalnya seperti apa untuk untuk perawatan perawatan ya. Memang ini, Mbak, di ternak itu yang kami rasakan tidak semulus apa yang kita bayangkan. Nah ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Namun demikian dengan kita punya niat, kita punya ketekunan, terutama konsisten ini yang paling penting. Ini kita bisa mengatasi semuanya. Ya kalau mati 1-2 wajar lah. Kita juga banyak ini. Ini makam semuanya ini. Dulu kita belajar itu ini makam semuanya, makam kambing maksudnya. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Pernah kendala kembung, terus kemudian overdosis. Overdosis dalam arti kalau kita berbicara tentang dosis obat, kita kan tidak mempunyai rekomendasi. Kalau penyakit biasa itu biasanya kayak flu, pilek, kurap, apa kena penyakit-penyakit yang tidak berbahaya, kita pengobatannya adalah pengobatan tradisional. Kita pakai herbal, kita panggilkan teman-teman yang punya racian obat-obat herbal, obat tradisional, kita manfaatkan alam. Namun demikian, kalau kita ada penyakit yang berbahaya, penyakit yang emergensi, ini kita panggilkan dokter yang ada di wilayah kami. Karena bagaimanapun dokter dan tim kesehatan hewan ini juga mempunyai rekomendasi untuk pengobatan. Kemudian awal tertarik untuk menjadi YouTuber itu seperti apa? Oh, jadi YouTuber, Mbak. Awal mulanya kami ya bikin video biasa aja. Kita buat video durasi 1 menit 2 menit itu hanya untuk kepentingan kita lihat aja sendiri, kepentingan pribadi, untuk dokumen pribadi aja. Kemudian dari sahabat kami punya teman yang ada di Desa Tiudan, Pak Imam. Beliau juga mentor saya, inspirator saya untuk mengembangkan ternak ini. Padahal basicnya beliau bukan peternak, namun demikian secara entrepreneur beliau menguasai. Nah, jadi mulai dari situ kita bikin YouTube itu kalau menjual tidak harus menjual secara tradisional, secara door to door ya misalnya kan gitu kan, dari warung-warung atau dari ketemu di jalan. Kalau dulu kan perdagangan tradisional seperti itu. Namun demikian dengan adanya kami sharing beri masukan bahwa kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, salah satunya ya YouTube tadi. Setelah kita simpan video durasi berapa menit, di awal kalau nggak salah saya bikin 1,5 menit video enggak tanpa pembukaan, tanpa opening, tanpa closing, tanpa isilah istilahnya. Kita bikin itu, kita upload. Nah, ternyata banyak yang nonton. Kemudian disitulah saya melihat YouTube punya teman-teman, ya sahabat-sahabat semuanya ternyata mempunyai nilai seni. YouTube itu mempunyai nilai seni, nilai ekonomi, dan bisa meningkatkan kemampuan kita juga. Karena kalau kita bikin YouTube ini harus ada dasarnya kan, dasar dari berita tersebut, dan berita tersebut harapannya bisa dipertanggungjawabkan. Manakala ada teman-teman yang bertanya di YouTube, makanya membuat YouTube itu kita sambil belajar, kita sendiri, terutama memberikan informasi. Kalau saya memberikan informasi. Berarti digitalisasinya untuk peternak ini sangat bagus ya, Pak? Digitalisasi penting banget, Pak. Karena di era sekarang, jangan ke peternak, ibaratnya kita jual beli aja, kita pakai digitalisasi, baik YouTube, Facebook, dan segala macam. Ini sangat kita butuhkan. Untuk kambing itu sekitar pinten, Mas? Maksudnya 1 ekor? 1 ekor. Ini kalau di sini loh ya. Kalau kami kambingnya kan jenisnya kambing. Ada yang kambing pedaging, ada yang kambing seni, Mbak. Nah, kalau kambing pedaging, ini kan harganya masih kita bisa prediksi. Jadi TB berapa, panjang berapa, terus biasanya kalau di pasar itu pakai ilmu mek like anane. Jadi dipegang itu. Ini bisa memprediksi untuk harga. Umur juga berpengaruh. Namun demikian kalau jenis kambing seni, ini kita tidak bisa prediksi. Yang bisa memprediksi untuk perkiraan harga adalah parameter dari masing-masing item dari kambing tersebut. Jadi ada beberapa parameter, Mbak, yang dinilai untuk kambing seni dan kontes itu, dan itulah yang menjadi barometer daripada harga kambing tersebut. Jadi dari umur 6 bulan itu bisa kalah
dengan umur 1 bulan untuk harganya. Karena melihat dari spesifikasi dari kambing tersebut. Itu kalau kambing seni. Dan di kami ada kambing PE Jerabang ada 1 ekor. Kemudian ini ada kambing namanya PE Ras Kaligeseng kalau ini. Kalau kambing Brigon ini masih di segi pedaging aja. Yang kita ambil dari pedaging aja. Oke Pak, tadi belum terjawab untuk kisaran harga. Nah, kalau harga kan kita nggak bisa memprediksi. Itulah yang bisa mengukur. Nah, kita ambil gambaran lah. Kalau kambing ini pernah ditawar 12 juta. Ini kan kambing kelas seni. Kalau jenis kambing pedaging seukuran ini, katakanlah Brigon seukuran kambing PE ini, kurang lebihnya harganya sekitar 5 juta. 5 juta. Dengan TB 95 dengan umur 2 tahun, ini kurang lebihnya harganya 5 jutaan. Itu kalau kambing daging. Namun demikian kalau kambing seni dan kontes ini tidak bisa diprediksi. Ada teman kami juga umur 2 bulan aja harganya bisa fantastis sampai 40 juta. Ini karena ada luri, trah yang membuat kami tersebut harganya bisa fantastis. Oke Mas, untuk motivasinya bagi generasi milenial terutama kaula muda yang ingin berwirausaha dalam bidang peternakan, terutama peternakan kambing ini bagaimana Mas? Buat kaula muda, teman-teman, sahabat Nerd Mania, jangan ragu untuk melangkah, khususnya di dunia peternakan ini, karena dunia peternakan ini sangat menjanjikan. Kemudian manfaatkan potensi yang ada di wilayah kita maksimalkan, serta kita sharing ke teman-teman yang sudah senior. Kemudian kita harus maksimalkan media informasi teknologi untuk mengembangkan khususnya peternakan kambing ini. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk melangkah. Segera eksekusi dan action. Mantap. Oke Mbak Dia, senang sekali di malam hari ini datang di kandang kami serta memberikan informasi, kita sharing bersama dan pastinya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke teman-teman, pastikan like, komen, dan subscribe di 82 RF Channel.